KSP Indosuria diduga melakukan penggelapan dana masyarakat hingga lebih dari 106 triliun pada tahun 2022. Namun modusnya korupsi ini menawarkan produk simpanan berjangka dengan bunga tinggi untuk menarik dana masyarakat. Padahal mereka tidak memiliki izin resmi dari OJK. Nah, dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan koperasi ini menjalankan skema ponzi dengan membayar bunga investor lama dari dana investor baru. Dugaan korupsi ini semakin kuat setelah ditemukan indikasi suap kepada oknum pejabat untuk melindungi praktik ilegal tersebut. Nah, pendiri KSP Indosuria yakni Hendari Surya sempat divonis bebas, tetapi kasus dibuka kembali setelah muncul bukti baru dan desakan publik. Saat ini kasus Indosuria menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah koperasi di Indonesia. Kasus tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi melalui putusan nomor 149K/PDD/PAYLID/2022. Putusan tersebut akan kami bahas mulai dari dakwaan, pertimbangan majelis hakim, hingga amar putusannya. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan alternatif subsidiar. Untuk yang pertama adalah pasal 46 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1958 tentang perubahan pasal 7 tahun 1942 tentang perbankan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang KUHP. Kemudian yang kedua adalah pasal 378 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 tentang KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan yang ketiga adalah pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian untuk dakwaan subsidiar yang pertama adalah pasal 3 junto 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan untuk yang kedua adalah pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 2113 K/Pit.Sus/2023 tanggal 16 Mei 2023. Pertama, majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum, yaitu seorang individu yang cakap hukum dan secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, majelis menilai bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang didakwakan. Kesengajaan dibuktikan melalui hubungan komunikasi yang terencana, tindakan yang dilakukan secara berulang dan terstruktur, serta penguasaan dan penggunaan dokumen secara tidak sah. Majelis menyatakan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dokumen atau surat yang digunakan tidak sah atau dipalsukan, namun tetap digunakan untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan tertentu. Penggunaan ini dianggap sebagai pemenuhan unsur pasal. Berdasarkan audit investigatif dari BPK atau lembaga resmi lain, ditemukan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Terdakwa dinyatakan memiliki kontribusi langsung atas timbulnya kerugian tersebut. Majelis menyatakan bahwa alasan-alasan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan tidak dapat melemahkan keyakinan majelis terhadap terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan pemberatan yang pertama adalah perbuatan terdakwa merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari kejahatannya. Ketiga, tindakan dilakukan secara sistematis dan melibatkan pemalsuan dokumen. Pertimbangan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kedua, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Ketiga, terdakwa berlaku sopan selama persidangan. Henry Surya, selaku pemilik dari Indosuria, juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang-uang yang merupakan hasil dari pengumpulan anggota sebesar 16 triliun rupiah. 10 triliun diantaranya dikirimkan ke 30 perusahaan yang merupakan afiliasi dari Indosuria. Nah, penempatan uang-uang tersebut dianggap majelis hakim sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Majelis hakim memang tidak menjabarkan satu persatu unsur dari tindak pidana pencucian uang ini. Majelis hanya menyatakan jika penempatan uang-uang tersebut merupakan bentuk tindak pidana pencucian uang, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Ini memang berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Henry Surya itu lepas dari seluruh tuntutan hukum. Dia melakukan perbuatan, jadi perbuatannya ada, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan perbuatan terdakwa bukan tindak pidana. Mahkamah Agung mengadili dan memutus terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menghimpun dana tanpa izin dari Bank Indonesia serta pencucian uang. Atas dasar tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara 18 tahun, denda 15 miliar, dan subsidiar 8 bulan kurungan. Seluruh barang bukti dikembalikan sesuai dengan ketetapan dan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menilai pelanggaran administratif, namun ini adalah tindak pidana serius yang dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Sebagai saran, perlu adanya penguatan pengawasan, kemudian pemerintah juga berperan penting untuk mendorong literasi keuangan masyarakat agar masyarakat tidak mudah untuk terjebak dalam skema investasi ilegal. Kemudian, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ekonomi harus tegas dan menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.